Si Qingyan, kau melukai tangan saudaraku, hari ini aku akan mengambil nyawamu. Siapa yang bilang kalau berkelahi dengan banyak orang pasti menang? Coba serang. Kamu tidak apa-apa. Dia. Ya ampun. Si Qingyan jangan-jangan mematahkan tanganmu? Aku lihat. Kamu kenal dia? Aku kakaknya, pacarnya si Wen Yu. Kakaknya sering menceritakannya padaku. Katanya dia hilang bertahun-tahun, baru kembali beberapa bulan lalu. Dari lahir sudah jahat, sudah membunuh banyak orang. Jangan sampai kau bermasalah dengannya, mengerti? Sudah, selesai dibalut. Si Shao, kamu tidak apa-apa? Si Xiao, kamu si Qingyan? Aku. Kakak ipar. Aku tidak bermasalah dengannya. Tapi, kau bermasalah denganku. Aku kasih waktu 3 hari untuk putus dengan kakakku. Kalau tidak, aku akan membuatnya mati di hadapanmu. Oh ya, darah ini bukan milikku. Sang, sebenarnya apa yang terjadi? Ketakin padaku. Ja? Ada kabar dari rumah sakit? Apakah dia benar-benar Qingyan? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Kak McCandla. Tian, guru Xiao mana? Hari ini datang tidak? Datang tadi, aku lihat guru Xiao naik ke atas. Atas. Eo. Guru Xiao, kamu di sini? Sang. Guru Xiao, kamu di sini? Sang, kamu di sini? Guru Xiao, pacarmu sedang mencarimu. Jangan, kumohon. Sang. Dia tidak ada, pergi. Kak kedua benar-benar tidak sopan, kakak ayo kita pergi. Ayo pergi.
Lepaskan aku, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Di hadapanku, kamu masih chatting dengan pacarmu? Aku lihat, ngobrol apa? Kembalikan padaku. Aku peringatkan, putuskan hubungan dengan dia sekarang juga. Kalau tidak, aku jamin lain kali kamu akan melihat mayatnya. Aku mengerti. Anak baik. Sudah. Pergi belajar, Bu Guru Sia. Hai. Bu Guru Sia, tadi kamu ngapain di lantai atas? Baju guruku kotor, jadi aku ke kamar mandi sebentar. Ini, makan buah. Tidak usah. Kenapa tidak mau makan, Bu Guru Sia? Ini dipotong langsung oleh kakakku. Kakak, aku juga mau. Sayang. Oh ya. Sepertinya Bu Guru Sia meninggalkan tusuk konde di kamar mandi. Aku mengambilnya. Sepertinya penting. Masih mau? Mau. Di lemari sebelah kiri pintu masuk kamarku. Kamu bisa ambil sendiri. Aku tidak naik. Kakak kedua, bukannya kamu tidak pernah mengizinkan orang masuk kamarmu? Tidak apa-apa, pintu tidak dikunci. Pergilah. Pembohong. Dengan si anak haram itu atau denganku? Aku punya pilihan. Memang tidak ada pilihan. Tapi kamu tahu tidak arti, dengan, itu apa? Yaitu berpegangan tangan denganku. Berciuman, berpelukan, bercinta. Hanya boleh denganku. Hanya boleh memikirkan aku. Kamu sudah melakukannya? Yang kamu inginkan adalah wanita yang bisa melakukan hal-hal ini denganmu. Bukan aku. Tapi aku hanya tertarik padamu. Aku sangat tertarik pada wanita kakakku. Kakak kedua, ayah menyuruhku memanggil Bu Guru Sia untuk belajar. Kakak kedua, Bu Guru Sia, aku masuk ya. Rumahmu. Baiklah. Aku ikut kamu. Tunggu sebentar. Kembalikan tusuk kondeku. Kakak Chen, ayahku akan mengirimku ke luar negeri, ini untukmu. Kamu harus menungguku kembali, ya?
Satu untukmu. Satu untukku. Sang Yusia. Dulu kita tumbuh besar bersama seperti saudara. Tapi ayahmu bersekongkol dengan si Jinghi. Si pengkhianat tak tahu terima kasih itu, merebut fencing, membunuh orang tuaku. Bahkan menguburku hidup-hidup. Dan kamu masih merasa tenang-tenang saja. Berkencan dengan anak musuhku. Aku akan membalas dendam ini. Dan tak akan melupakannya. Pergi ke kelas, Bu Guru Xia. Malam ini aku akan menjemputmu. Keluarga Sang Sang Xia menukar material secara diam-diam, menyebabkan jembatan runtuh. Paman Xia membawa kakak Chenmu bunuh diri. Keluarga Xia berubah menjadi keluarga Xi. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Dia tidak mungkin mati. Sang Sang. Dia benar-benar sudah meninggal. Dia adalah penyelamatku. Aku belum membalas budinya, bagaimana mungkin dia sudah meninggal? Ayah, aku harus menemukannya. Kakak Chen, kamu di mana sebenarnya? Sang Sang, meski kita harus putus, setidaknya beri aku alasan. Aku kasih waktu 3 hari untuk putus dengan kakakku. Kalau tidak, aku akan membuatnya mati di depanmu. Sang Sang. Apa yang kamu lakukan dengan Qingyan di lantai atas tadi? Dia sedang mendekatimu, kan? Kita sudah putus. Apa yang kulakukan bukan urusanmu. Sang Sang. Kenapa? Kita sudah kenal 3 tahun, dari Xin You ke Jing You. Kamu benar-benar mau, karena seseorang yang baru muncul sebulan, putus dengan aku? Si Qingyan bisa memberiku semua yang kuinginkan. Apa yang bisa kau berikan padaku, anak haram? Cinta yang lucu? Kenapa? Kenapa bahkan kau juga bilang begitu padaku? Maafkan aku. Anggap saja. Aku yang mengecewakanmu. Sang Sang. Wen Yu. Berani-beraninya kau membantunya. Si Qingyan, apa yang kau lakukan? Sang Sang adalah pacarku. Oh ya? Mulai sekarang, dia bukan lagi. Bagaimana?
Harus ku minta naik mobil? Lepaskan aku. Kau gila. Dia hanya terluka sedikit, kau marah sekali. Kalau aku membunuhnya, Berani kau. menurutmu? Sang Yuxia, Kenapa kau lakukan ini? Dia kakakmu sendiri. anak haram. Pantaskah disebut kakakku? Bersihkan bau anak haram itu dari tubuhmu. Tunggu aku di ranjang. Si Qingyan. Kumohon lepaskan dia. Dia benar-benar orang baik. Pembunuh yang berlumuran darah. Bisa disebut orang baik? Kalau begitu, aku pasti orang yang sangat baik. Dulu ayahku kasihan melihat hidupmu sengsara, menampungmu. Bahkan memberi ayahmu pekerjaan yang layak. Tapi kalian malah bersekongkol dengan keluarga Si. Membuat keluargaku hancur. Tolong, ada orang di rumah? Cepat tolong anak perempuanku. Tolong anak perempuanku cepat. Kumohon, tolong anak perempuanku, kumohon. Aku mohon, kumohon. Terima kasih. Sayang. Pamosong, kumohon lepaskan aku. Lebih baik kau pergi ke neraka, temani orang tuamu. Paman Sam, lepaskan aku. Paman Sam, kumohon, lepaskan aku. Paman Sam, tolong lepaskan aku. Paman Sam, kumohon, lepaskan aku. Kalau neraka tidak mau menerima kalian, aku akan membuat kalian hidup di neraka dunia milikku. Fikin, Jangan nakal. when you, Sayang, kamu memanggil siapa? Kamu mau apa? Siapa orang yang ada di depanmu sekarang? Bicara. Sayang, apakah kakakku pernah menyentuhmu? Tidak, Pernah menciummu? tidak.
Orang seperti dia, apakah juga bermimpi? Kenapa? Setelah beberapa kali tidur denganku, langsung mulai merayu? Aku masih harus kuliah. Hari ini aku ada kelas pagi. Ini adikku, Qingyan. Hilang saat berusia 6 tahun, baru kembali 2 bulan lalu. Dia bukan si Qingyan. Kenapa? Belum puas melihat? Aku berangkat sekolah dulu. Aku antar kamu. Tidak usah. Aku juga ada kelas pagi. Sama denganmu. Semua siap, push up mulai. Jangan bergerak. Kamu siapa? Berani-beraninya mengancam akan memecatku. Memecatku? Baiklah. Kamu, siapa namamu? Aku akan laporkan ke bagian akademik. Si Qingyan. Si Qingyan? Kamu si Qingyan? Mata yang suka melirik, lebih baik disumbangkan. Aduh, tolong lepaskan aku, Tuan Si, lepaskan aku. Sayang, hadiah untukmu. Dia benar-benar bisa membunuh. Dia benar-benar bisa membunuh. Kamu menghindari apa, sayang? Aku sedang membantumu melaporkan keunggulan. Ini urusanku, aku bisa menanganinya sendiri. Apa cara penangananmu? Menahan diri? Apa salahnya menahan diri? Jika tidak bisa, serang dengan mematikan. Hanya bisa belajar menahan diri. Kalau begitu, bersamaku juga menahan diri? Juga menahan diri? Baik, aku akan memberimu kesempatan lagi. Untuk apa kau bawa aku ke sini? Mengajarkanmu melindungi dirimu sendiri. Aku tidak butuh. Bukankah ingin melarikan diri dariku? Sebelum salju pertama tahun ini, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan melepasmu pergi. Dan berjanji, seumur hidup tidak akan mengganggumu lagi. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu, maka kau akan tinggal di sampingku. Jadi anjingku, aku bisa memintamu kapan saja. Kau tidak punya pilihan. Sayang. Kepalan tangan harus kuat. Permukaan tinju harus rata. Tenaga berasal dari kaki. Dari kaki ke pinggang, dari pinggang ke bahu. Dari bahu ke lengan. Coba sendiri.
Kakak Chen. Sayang. Sedang memikirkan apa? Kenapa? Tidak ingin mengalahkanku? Ayo. Ayo. Pukul aku. Pukulan lurus kiri. Pukulan lurus kanan. Ya, pukulan lurus kiri. Pukulan mengayun kanan. Perhatikan kaki, lagi. Pukulan kait kanan. Pukulan lurus kanan. Lagi. Tingkatkan frekuensi. Pukulan mengayun. Sebelum salju pertama tahun ini, jika kau bisa mengalahkanku, aku akan melepasmu pergi. Dan berjanji, seumur hidup tidak akan mengganggumu lagi. Hebat juga, sayang. Sudah belajar menyergap. Tapi, dengan kemampuan seadanya seperti ini, mana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Lebih baik kamu langsung ikut aku saja. Suatu hari nanti, aku akan mengalahkanmu. When you. Cantik tidak, Kak? Si Qingyan, kamu tahu Sang-Sang itu pacarku. Kamu ini sedang merampas pacar orang, tahu tidak? Aku juga sudah bilang. Dia bukan pacarmu lagi. Benar kan, sayang? Kami sudah putus. Sang-Sang, kamu beritahu aku. Dia memaksamu kan? Tidak ada, kamu pergi saja. Dengar tidak? Pacarku, dia menyuruhmu pergi. Sang-Sang. Dia sudah pergi, kamu tidak perlu pura-pura lagi. Kamu benar-benar kejam, sayang. Tapi aku ingatkan kamu. Ini terakhir kalinya kamu bertemu dengannya. Aku masih harus mengajar Yutian. Tuan muda, ini dari Nona Sang untuk Anda. Tank Cap Camu. Ayo, ayah, main bersama. Ibu, lihat ada kupu-kupu. Baiklah, waktunya tidak terlalu cepat. Aku akan kembali. Sampai jumpa, Guru Xia. Dah. Guru Sang, tunggu sebentar.
Sekarang sudah malam, bagaimana kalau ikut kami? Makan malam bersama? Ayah. Guru Sang masih ada kelas malam nanti. Kalau makan malam dulu, mungkin akan terlambat. Kalau begitu, kami tidak mengganggu. Kalau begitu, kamu antar guru siap pulang, cepat kembali. Besok adalah upacara pembukaan cabang baru. Cepat pergi, baik. Guru Sang, ayo pergi. Sang, ini sebenarnya bagaimana? Dia tidak ada tanda lahir di dadanya. Dia bukan si Qingyan. Kalian sudah sampai tahap mana? Wen Yu. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Yang lainnya tergantung padamu sendiri. Sang. Asal kau bilang tidak mau. Aku akan melakukan apapun untuk menjauhkanmu darinya. Kak Chen, perlu bantuanku? Tidak perlu. Kucing liar yang kupelihara tidak patuh. Aku akan memberinya pelajaran. Bantu aku hubungi Sang Cheng. Ternyata dia palsu. Si Xiao apa? Cuma sampah. Ayo, aku ajak kamu nonton pertunjukan bagus. Terima kasih atas kehadiran Bos Sang. Boss SI. Hello Boss SI. Sekarang posisi manajer umum grup Fansing kosong. Kedua putra Anda adalah orang-orang hebat. Apakah Anda sudah mempertimbangkan siapa yang akan mengambil tanggung jawab ini? Hari ini adalah acara peresmian cabang grup Fansing. Setelah selesai, kami akan menyediakan waktu khusus untuk wawancara dengan teman-teman wartawan. Paul Tanya Boss SI. Bagaimana Anda dalam 10 tahun bisa dari direktur grup Fansing menjadi bos grup Fansing? Bos Si, boleh tanya lagi, 10 tahun lalu. Mantan bos grup Fansing. Apakah kematian bos Xia ada hubungannya dengan Anda? Mantan bos grup Fansing. Apakah kematian bos Xia ada hubungannya dengan Anda? Wartawan Sang. Kamu jadi wartawan sayang sekali. Semangatmu mencari tahu, sampai ke akar-akarnya patut diacungi jempol. Tapi seperti yang kita tahu, Bos Xia bunuh diri karena merasa bersalah. Ayah, wartawan ini, jamulah dengan baik. Bos SI. Kenapa kamu ke sini, sayang? Mau lihat si Xiao yang sombong. Bagaimana dia menjadi anjing terlantar. Kenapa? Sudah berunding dengan mantan pacarmu untuk menghadapiku?
Ya. Palsu. Kakek. Rame sekali ya. Zhangcheng. Hari ini adalah hari pembukaan. Kalau kau berani berbuat onar di sini lagi, jangan salahkan aku jika tidak bersikap baik. Bos SI. Anakmu ini adalah palsu. Palsu apa? Bos SI. Anakmu ini adalah palsu. Palsu apa? Siapa yang menyuruhmu bicara sembarangan di sini? Benar, 3 bulan lalu. Qingyan membawa hasil tes DNA ke keluarga Si. Tidak mungkin salah. Si Qingyan. Aku tidak akan lagi dikendalikan olehmu. Aku dan si Qingyan tumbuh besar bersama. Tanda lahir di tubuhnya, aku tahu betul. Hari itu aku melihat dengan mata kepalaku. Tubuhnya bersih. Dia bukan si Qingyan. Qingyan, kalau begitu, buktikan pada semua orang. Sayang, kamu benar. Kalau tidak yakin 100%, serangan mematikan. Sebaiknya bersabar. Kalau tidak, hanya akan mengganggu ular. Sudah lihat jelas? Ini tidak mungkin. Hari itu aku melihat sendiri. Si Ershao ini bukan urusanku. Semua dia. Dia yang bilang, datang ke sini untuk nonton drama. Bukan urusanmu? Kata-kata kotor, merusak reputasiku. Dengan satu kalimat ringan. Bisa selesai? Kamu mau apa? Satu batang emas, untuk tenggorokanmu. Sayang, giliranmu. Si Qingyan. Lepaskan aku. Sayang, sudah kukatakan, putus hubungan dengan dia. Kamu tidak dengar, malah bersatu dengannya untuk melawanku. Aku sangat marah. Kamu mau apa? Kamu suka melihat dia?
Aku akan memberimu tontonan sampai puas. Kamu mau apa? Bawa dia ke sini. Ya. Sang, jangan macam-macam. Wen Yu. Si Qingyan. Kamu gila ya? Dia itu kakak kandungmu sendiri. Sayang, bukannya kamu yang bilang aku ini anak palsu? Mana ada kakak kandung? Tapi, sebenarnya kamu benar. Tapi sekarang sudah tidak ada buktinya. Kamu membunuhnya. Aku sebenarnya harus berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian, bagaimana aku bisa dengan mudah memastikan identitasku? Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Siapa suruh kamu tidak nurut, sayang? Aku ingat pernah bilang, jangan bertemu dengannya sendirian. Malam itu, jari-jari yang dia sentuh akan kupotong semua. Ya. Jangan. Aku rela apa saja, tapi jangan sakiti orang yang tidak bersalah. Tidak bersalah? Aku mohon, jangan. Sayang. Inikah caramu memohon? Aku mohon. Lepaskan dia. Sang, jangan macam-macam. Bawa dia ke rumah sakit. Aku akan lakukan apapun. Baik, aku mau kamu kembali ke kamar dan memohon padaku. Sang, jangan pedulikan dia, diam. Akan lakukan apapun. Baik, aku mau kamu kembali ke kamar dan telanjang seperti sekarang. Berlutut dan memohon padaku. Mau kamu? Sang, jangan pedulikan dia, diam. Sudah diputuskan? Kakak ipar. Potong. Ya. Aku setuju, asalkan kamu bawa dia ke rumah sakit. Aku akan lakukan apapun yang kamu minta. Wen Yu. Dokter, bagaimana keadaannya? Jari pasien putus, perlu operasi. Kamu tahu di mana jari yang putus itu? Jika ditangani dengan benar. Jari yang putus masih bisa disambung kembali. Jari yang putus. Ada apa, sayang? Kembalikan jari Wen Yu padaku. Dia tidak bisa hidup tanpa jari. Si Qingyan. Kembalikan jari Wen Yu yang putus padaku. Dia tidak bisa hidup tanpa jari.
Aku mohon padamu. Asalkan kau kembalikan jari Wenyu padaku. Aku akan lakukan apapun yang kau minta. Sayang. Kenapa kau seperti pelacur? Mengorbankan dirimu untuk anak haram. Ini semua karena aku. Jika kau tidak memberiku jari yang putus, ambil saja jariku dan kembalikan pada Wenyu. Kau mengancamku dengan dirimu sendiri? Kau tahu tidak? Apa konsekuensinya jika kau mengancamku? Di mana jarinya? Jangan. Kenapa? Kenapa kau melakukan ini? Sayang. Bisakah kau tidak menangis untuk pria lain? Kalau begitu, aku akan cemburu dan ingin membunuhnya. Si Qingyan. Kau pasti akan masuk neraka. Benarkah, Sang Yuxia? Kau salah. Aku berasal dari neraka. Ayahmulah yang mengirimku ke neraka. Kaulah yang menyelamatkanku dari neraka. Jadi haruskah aku mencintaimu? Atau membencimu? Wenyu, maafkan aku. Sang-sang. Turunkan aku. Jangan sentuh aku. Kamu harus patuh. Aku tidak akan menyentuhmu. Si Qingyan. Lepaskan dia. Baiklah. Kalau begitu mohon padaku. Sayang yang demam 38 derajat. Bermain. Pasti lebih seru. Bicara, bukankah siang tadi kau setuju? Kumohon. Ingin aku.
Ersche. Buat dia bicara. When you. Sekarang bisa lanjutkan? Jangan sok suci. Dasar mesum. Aku belum cukup mesum. Kalau aku benar-benar mesum, aku akan tiduri kamu di depan si Wenyu. Kakakku belum pernah melihat. Kamu mengerang di bawahku kan? Ayo minum obat. Ayo sayang. Mau bawa aku kemana? Jari kakakku dipotong orang. Kamu tidak mau menjenguknya di rumah sakit? Kakak, kamu tidak apa-apa kan? Ini bagaimana bisa? Tuan, ini ada urusan dengan anak kedua. Kakak kenapa begini? Kakak kok bisa tidak hati-hati sampai jarinya putus? When you kamu na pain? Ayah. Aku ingin menikahi Sang-sang. Ayah, aku tahu statusku rendah. Saham perusahaan dan jabatan, aku bisa lepaskan. Aku hanya mohon ayah setuju dengan pernikahan ini. Paman Sang adalah tangan kanan ayah. Aku dan Sang-sang juga sepadan. Aku mohon ayah setuju. When you, menikah itu urusan besar dalam hidup. Kalian juga belum lama pacaran, lagi pula. Bu Xia masih terlalu muda, ayah. Sejak tahun lalu, aku pertama kali bertemu Sang-sang di Sinzhou. Aku sudah suka sama Sang-sang. Aku mencintainya. Aku ingin menikahinya. Benarkah? Bu Xia akan menjadi kakak iparku? Masalah tahun lalu masih menjadi beban hatiku. Kalau benar bisa menjadi besan dengan Sang Songhi. Demi anak perempuannya, mulutnya ini akan tertutup selamanya. Bu Xia, bagaimana pendapatmu? Mau menikah dengan Wen Yu? Sang-sang, percayalah padaku. Aku tak akan biarkan kamu terluka lagi. Aku tak akan biarkan terluka lagi. Tuan Si. Kita sudah putus, harap ke depannya. Jangan ganggu hidupku lagi. Sudah. Karena Busang sudah menolak. Kakak, jangan memaksa orang lain. Guru Xia, aku akan mengantarmu pulang. Apa yang kamu lakukan? Kamu gila?
Hila. Bukankah kamu suka pria memperlakukanmu seperti ini? Kita sudah bersama selama 3 bulan, aku bahkan belum pernah menggenggam tanganmu. Kalian baru bersama berapa lama, kalian sudah... Si Wenyu. Kita sudah putus. Apa yang aku lakukan dengannya, sudah tidak ada hubungannya denganmu. Sang, maafkan aku ya? Seharusnya tidak seperti itu. Lepaskan. Maafkan aku. Kamu ngapain? Bangun. Maafkan aku ya? Aku mohon. Menikahlah denganku ya? Dia memang akan menikah dengan keluarga Si, tapi orang yang akan dinikahinya hanya bisa aku. Qingyan, como kembalikan dia padaku. Jika dia juga meninggalkanku, aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Kamu memang tidak punya apa-apa. Apa urusanku? Sang. Jangan lupa, urusan pernikahan adalah perintah orang tua dan kata perantara. Pendapatmu tidak penting. Tuan Si minum teh. Anda ini, pamansan. Ini hadiah lamaran. Aku ingin menikahi Sang. Si Jing Hikijem Dan Lisek. Aku tidak akan membiarkan Sang terlibat dengan keluarga Si. Tuan Si, Anda sangat berpengetahuan dan keluarga Anda kaya. Bisa tertarik pada Sang kami adalah Keberan Tanggania. Tapi, Sang kami hanyalah gadis biasa. Dia benar-benar tidak layak untuk Si. Anda bawa pulang saja. Paman Sang benar-benar ayah yang baik. Tapi Sang mungkin tidak tahu. Ayah yang baik ini sebenarnya telah melakukan apa untuk Sang. Tuan Si, apa maksud Anda? Aku tidak mengerti. Jika Sang tahu, dulu adalah Anda. Dia merawat saudara Chen yang dia anggap sebagai dermawan. Bagaimana dia akan memandang Anda? Si Jinghe, kau berani mencuri materi dariku. Bos X ya dulu perusahaan sedang kesulitan keuangan. Aku melakukan ini demi kebaikan perusahaan, Karena kau mengganti material sembarangan, jembatan runtuh, belasan keluarga. Karena satu kesalahanmu, hancur dalam sekejap. Kau bilang ini demi kebaikan perusahaan? Bos X ya, hanya kita yang tahu soal ini. Lihatlah pengabdianku selama bertahun-tahun ini. Lepaskan aku. Grup Fansing tidak melakukan bisnis yang merugikan negara dan rakyat. Aku akan membuat pernyataan resmi tentang hal ini. Percayalah. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Bos SI. Aku tidak tahu apa-apa, ampunilah aku. Selesaikan ini dengan baik, kalau tidak yang terkubur di kuburan adalah kau dan putrimu. Tuan Muda Si. Ini tidak ada hubungannya dengan Sang kami. Dia tidak terlibat. Pamansan. Kita semua adalah orang yang sama. Kita semua ingin putrimu hidup bahagia. Nikakin Sang dan Gangku. Aku akan melindunginya seumur hidup. Tuan Muda, mengapa kau tidak memberitahu ayah tentang identitas Tuan Muda kedua?
Pelajaran terakhir belum cukup? Tanpa bukti yang jelas, jangan gegabah. Sampaikan pesan ini. 3 hari lagi, aku akan menikahi Sang Sang. Ayah, mengapa kau tidak meminta persetujuanku? Sebelum menyetujui pernikahan ini, Sang Sang. Tuan muda si sangat berpengetahuan dan penuh perhatian. Dia pasangan yang cocok untukmu. ayah, katakan yang sebenarnya. Apakah mereka mengancammu? Sang Sang, I am memohon padamu. Manakala, Ayah, apa yang kau lakukan? Bangunlah. jika kau tidak setuju, aku tidak akan bangun. Aku setuju, aku akan menikah. Cukup? Guru Xia, benarkah kau akan menikahi kakakku? Bagus sekali, kau akan menjadi kakak iparku nanti. Kak, Guru Xia akan menjadi kakak iparku. Ya. Akan menjadi kakak iparmu. Sedikit ke kanan, ya, di sini saja. Qingyan. Besok aku akan menikah, mulai sekarang Sang Sang akan menjadi kakak iparmu. Ya. Ngomong-ngomong, besok menjemput pengantin, kamu ikut aku ya. Legipula kamu adikku. Selamat kakak dapat jodoh yang cantik. Kakak. Ada apa? Kakak Wenyu tolong aku. Xiachen. Tidak mungkin. Kakak. Ada apa? Tidak mungkin. Dia sudah mati. Tidak mungkin dia masih hidup. Ayah Tuan, di mana orangnya? Sudah dicari semua. Tidak menemukan jejak kakak sulung. Di hari pernikahan tiba-tiba menghilang tanpa alasan. Bagaimana aku harus menjelaskan ke keluarga Sang? Ayah. Bagaimana kalau aku yang menggantikan kakak untuk menjemput pengantin? Apa yang kamu omongkan? Urusan pernikahan bukan main-main. Tapi undangan sudah dikirim. Media juga sudah tahu soal ini. Kakak kabur dari pernikahan. Ini memalukan keluarga Si. Benar, Tuan. Kedua tuan muda belum pernah muncul di depan media. Ini satu-satunya cara. Ayah, Sang Sang. Ayah minta maaf padamu. Sejak kecil kamu dikirim sendirian ke luar negeri menderita. Juga tidak merasakan kehangatan keluarga. Sekarang dipaksa menikah dengan orang yang tidak kamu sukai. ayah. Apa yang ayah bicarakan ini? Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Nanti kalau aku tidak di sampingmu, ayah harus ingat minum obat tepat waktu. Jantung ayah selalu tidak baik.
pengantin pria datang. Cepat bangun, tuan muda sudah datang. Cepat bangun, tuan muda sudah datang. Kamu lebih baik pergi ke neraka menemani orang tuamu. Kenapa kamu? Kamu bukan tuan muda kamu. Halo Paman Sang. Aku adalah tuan muda kedua keluarga si Qingyan. Si Qingyan. Ayah. Ayah, kenapa? Jangan-jangan serangan jantung? Jia si Qingya. Ayah. Paman Sang, istirahatlah dulu di sini. Aku ada yang mau dibicarakan dengan Nona Sang. Jia si Qingya. Apa yang kau lakukan pada Wenyu? Sayang. Kau khawatir padanya? Tahu tidak? Aku jadi cemburu. Tapi sayang, kau harus tahu. Aku bisa menggantikan kakakku untuk menjemput pengantin. Bisa juga menggantikannya di malam pengantin. Bajingan. Aku Sang Yuxian lebih baik mati daripada menikah dengan sampah sepertimu. Dia masih hidup. Tapi kalau kau tidak menurut, dia bisa cepat mati. Paman Sang. Oh iya. Ayah bilang kakakku sedang sakit, pesta pernikahan ditunda sehari. Tapi karena semuanya sudah siap, Nona Sang akan kubawa pulang dulu. Ayo, pengantinku. Sayang, kau cantik sekali dengan gaun pengantin. Sayangnya, gaun ini bukan untukku. Si Qingyan. Apa maumu sebenarnya? Malam pengantin. Menurutmu aku mau apa? Sang sudah tidur? Mertua sedang mengetuk pintu, mau dibiarkan masuk? Lagi pula sama-sama anak keluarga sih, dia pasti tidak keberatan. Jangan. Sang. Tergantung sikapmu. Malam ini tidur sampai aku puas. Lao Sang, ini salah Wenyu. Sang sudah menderita. Itu bos si. Kenapa aku tidak pernah dengar kau punya anak bungsu? Kau maksud Qingyan? Dia hilang belasan tahun, baru kembali 3 bulan lalu.
3 bulan lalu. Ada apa? Bos Si, tidakkah kau perhatikan dia mirip sekali dengan ini? Kenapa lampunya mati? Dari mana suara musiknya? Oke, kamu periksa jalurnya. Tadi baik-baik saja, kenapa lampunya mati? Baik, bos selesai. Barusan kamu bilang Qingyan seperti apa? Bos Si, kamu tidak merasa? Paman Sang. Dia kembali, dia kembali. Lao Sang, kamu kenapa? Aku tidak mau. Lao Sang, kamu kenapa? Hantu. Bos Si, dia kembali. Juga kembali untuk menuntut nyawa kita. Hantu. Bos Si, dia kembali. Dia kembali untuk meramal nasib kita. Hantu. Lao Sang, Lao Sang. Entah siapa yang iseng mematikan saklar listrik. Sudah larut, kamu mau apa? Nona Sang, ada barang yang tertinggal di bagasi. Aku akan ambilkan untuknya. Ini barangnya Sang Sang. Aku yang ambil. Paman Sang, tolong lepaskan aku. Paman Sang, tolong lepaskan aku. Paman Sang. Siapa di sana? Siapa yang berpura-pura jadi hantu? Paman Sang. Ini dasiku. Kamu siachen? Kamu siachen. Kamu tidak mati? Aku sudah mati. Anda lupa? Juga di malam hujan seperti ini. Anda sendiri yang menguburkanku. Tolong maafkan aku. Saat aku merengek-rengek minta ampun, kenapa kamu tidak memaafkanku? Tuan Chen. Aku dipaksa, Tuan Chen. Paman Sang. Anda masih ingat? 12 tahun yang lalu di musim dingin, aku dan ayahku di sini. Bertemu denganmu dan Sang Sang. Ayahku kasihan pada kalian, tak punya siapa-siapa, lalu menampung kalian. Tapi bagaimana balasanmu? Kamu hanya diam melihat. Si Jinghi membunuhnya. Dan kamu sendiri menguburkan anaknya. Tapi sayangnya, aku tidak mati, anakmu lah yang menyelamatkanku.
Dia memberikanku tusuk konde ini. Bawa aku keluar dari sini dengan selamat. Masuk. Nona Sang. Ini yang Tuan Sang minta aku sampaikan padamu. Apa ayahku sudah pulang? Dari Tuan Sang untuk Nona, ambil barang di bagasi. Ambil barang. Tuan Chen, aku tidak punya pilihan. Kalau aku tidak lakukan apa yang mereka minta, mereka akan membunuh Sang Sang. Aku hanya punya satu anak perempuan ini. Aku tidak bisa kehilangan dia. Ini bukan alasan untuk membalas budi dengan kejahatan. Tuan Chen, antar aku ke neraka. Neraka. Kau sudah di neraka. Aku akan membuat kalian, di neraka buatanku, tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Tuan Chen. Di tangan pengacara saya ada rekaman dari tahun itu. Bisa membersihkan nama keluarga Xia. Semua yang terjadi tahun itu adalah kesalahan saya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan Sang Sang. Saya Sang Songhi yang menciptakan dosa ini. Apa yang ingin kau lakukan? Biarkan saya sendiri yang menebus. Jangan. Kumohon, lepaskan Sang Sang. Dia tidak bersalah. Ayah. Sang Sang. Ayah minta maaf padamu. Dengarkan kata ayah. Pergi. Tinggalkan keluarga Si. Ayah, ayah bangun, aku Sang Sang. Ayah, kumohon ayah, jangan tinggalkan aku sendirian. Sang Sang. Kau yang memaksa ayahku mati. Kenapa? Kenapa kau memperlakukan aku seperti ini? Jepit rambut ini. Kau adalah kakak Chen? Iya. Sang Sang. Aku kembali. Tidak mungkin. Kamu tidak mungkin dia. Sang Sang. Kenapa? Katakan padaku, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa? Mereka tidak bersalah. Kenapa kamu memperlakukan mereka seperti ini? Lepaskan aku, Si Qingyan, lepaskan aku. Ayah, ini semua salahku. Kalau saja aku tidak berurusan dengan iblis itu, ayah tidak akan kehilangan nyawanya.
Kamu pembunuh, kembalikan nyawa ayahku. Ini akibat perbuatannya sendiri. Akibat perbuatannya sendiri. Apa kesalahan ayahku? Kamu tidak hanya membunuh ayahku. Kamu juga membunuh kakak Chen. Suatu hari, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ini pembalasan nyawa dengan nyawa. Sang-sang. Aku harap kamu patuh. Kamu tidak ingin kakak Chenmu seperti ayahmu, kan? Si Qingyan. Apa yang kamu lakukan pada kakak Chen? Sang-sang, patuh. Menikahlah denganku. Aku akan mempertimbangkannya. Agar kakak Chenmu lebih baik. Mengapa aku harus percaya padamu? Keluarga Xia sudah bangkrut. Aku bisa menghancurkan dia seperti semut. Atau jari si Wenyu. Tidak cukup untuk meyakinkanmu tentang kemampuan suamimu. Dia di mana? Katakan padaku di mana dia? Anak yang patuh masih bisa dapat permen. Sang-sang. Kamu tidak patuh. Kumohon. Katakan padaku. Dia masih tidak mau makan. Ya, Sayang. Sudah waktunya makan. Di mana kakak Chen? Si Qingyan. Aku lebih baik mati daripada makan makananmu. Dengar aku. Kalau kau berani menyentuhku lagi, aku akan mati di depanmu. Katakan di mana kakak Chen. Minum ini. Aku akan membawamu menemuinya. Di mana kakak Chen? Dia di sini. Tidak mungkin. Sudah kukatakan. Dia sudah mati. Dikubur hidup-hidup.
Kakak Chen. Jangan. Kenapa? Kembalikan dia padaku. Kenapa? Jawab aku, kenapa? Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Kenapa? Apa kesalahannya? Kakak Chen. Ya. Kenapa kau perlakukan dia seperti ini? Sudah ketemu orangnya? Tidak, sudah dicari di sekitar sini. Tidak menemukan tuan muda ini. Wen Yu. Ayah. Qingyan itu bukan yang asli. Jia Wen Yu palsu, ayah. Qingyan itu bukan yang asli. Itu palsu. Kakak Chen. Apa yang harus kulakukan denganmu? Kau mau apa lagi? Aku mau apa? Kakak Chenmu sudah mati. Biarkan aku menjadi kakak Chenmu, ya. Aku akan mencintaimu. Kau cacing busuk. Apa hakmu untuk dibandingkan dengannya? Cacing busuk. Seumur hidupmu, kau hanya bisa bersama cacing busuk. Kau mau apa? Lepaskan aku. Aku mau apa? Cacing busuk mau apa lagi? Kau sangat membenciku, sampai rela melukai diri sendiri. Untuk menjauhiku. Jangan bergerak. Maaf. Sang Yusia. Aku mohon. Cintai aku. Ya. Ah. Sang, kamu naik ke sini. Apapun yang kamu mau, aku akan penuhi. Cepat naik ke sini, kamu. Si Qingyan. Bahkan jika harus mati, aku tak akan bersama setan sepertimu yang tanganmu berlumuran darah. Bersama. Aku membenci semua orang, kecuali kamu yang seperti sinar matahari. Yang pernah menyinariku.
Kamu memberiku harapan, membawaku keluar dari kegelapan. Selamat dari jurang maut. Sang-sang, jangan. Jangan. Sang-sang. Ibu sudah meninggal sejak lama. Kamu tumbuh bersama ayah, melewati banyak kesulitan. Syukurlah, sekarang ayah punya uang. Bisa mengirimmu ke luar negeri. Ke luar negeri? Itu berarti aku tak bisa melihatmu lagi? Bodoh sekali, ayah akan menemuimu. Nanti kamu jadi penerjemah ayah, ya? Kalau begitu, kita harus bersumpah. Baik, bersumpah, 100 tahun tak boleh berubah. Yeay! Dia tidak bersalah. Ayah. Jika aku mendengarkanmu, tinggal di luar negeri, semua ini tak akan terjadi. Aku yang membunuhmu. Dan juga kakak Chen. Kenapa kau tak mau melepaskanku? Sudah waktunya pulang. Sang-sang. Sebelum salju pertama tahun ini, jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Dan berjanji, tak akan mengganggumu lagi seumur hidup. Si Qingyan. Kamu bilang, asal aku mengalahkanmu, aku boleh pergi. Apa maksudmu? Membunuhmu. Balas dendam untuk ayah dan kakak Chen. Membunuhmu. Balas dendam untuk ayah dan kakak Chen. Saat bertinju, ingat untuk rileks. Saat berlatih, ingat untuk menggerakkan pergelangan tanganmu agar tidak cedera. Ikuti aku. Tinju MU semua aku yang ajarkan. Kamu tak bisa mengalahkanku. Kamu memang sengaja melawanku, ya? Kalau berani, bunuh saja aku. Asal kau tinggalkan aku, suatu hari nanti aku akan membunuhmu. Baik, aku tunggu, sayang. Sekarang masih ada waktu untuk menyesal. Kamu sangat membenciku sampai rela membuat dirimu seperti ini. Hanya untuk melarikan diri dariku. Mencintaiku, apakah sangat sulit bagimu? Aku lebih baik mati daripada bersama dengan pembunuh ayahku. Lepaskan aku. Sang-sang, mereka bilang, orang yang mati akan berubah menjadi bintang. Kenapa aku tidak bisa melihat bintang? Kalau begitu, aku akan mengubahmu menjadi bintang.
Sang Yusia. Salju pertama turun. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Kita tidak akan berhenti sampai mati. Kakak-chan, Kakak-chan, Kakak-chan. Apa yang kamu katakan? Kamu memanggilnya apa? Orang yang baru saja kamu tikam dengan tanganmu sendiri adalah Xia Chen yang menyelamatkanmu belasan tahun yang lalu. Bukankah dia sudah mati? Dia tidak mati, tapi dia hidup. Di neraka yang dibuat oleh ayahmu sendiri. Sang Yusia, orang sepertimu, sama sekali tidak pantas berada di sampingnya. Tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Kenapa? Nona Sang, saya adalah pengacara ayahmu. Ini adalah wasiat ayahmu. Tuan Sang pernah berkata, jika sesuatu terjadi padanya, berikan ini kepada Nona Sang. Sesuatu terjadi. Bagaimana ayah tahu dia akan mengalami sesuatu? Apa yang dia katakan? Tuan Sang berpesan padaku, jika sesuatu terjadi padanya, pastikan untuk mengirim Nona Sang ke luar negeri. Dia sudah mengatur semuanya di luar negeri. Nona Sang, tiket pesawat sudah saya beli besok. Saya akan menjemputmu di rumah Sang untuk pergi ke bandara. Sang, hari ini akhirnya tiba. Sejak malam hujan itu, aku terus menunggu. Kedatangan hari ini, 10 tahun yang lalu. Aku bersama Tuan Wenyu, membunuh Tuan Chan, dan menguburnya hidup-hidup di hutan belantara. Selama bertahun-tahun, aku hidup dalam ketakutan dan penyesalan. Tapi, jika diberi kesempatan lagi, aku akan melakukan hal yang sama. Daripada membiarkan ayah hidup di neraka. Ayah, lebih takut kamu tidak bisa tumbuh dengan selamat. Maafkan seorang yang tidak mampu, tapi mencintaimu, ayah. Ayah. Sang Bao, tutup matamu. Ayah punya barang bagus. Apa itu? Jam saku. Ini foto kita kapan? Dulu sekali, lihat mirip monyet besar tidak? Ayah. Kamu untukku. Rela menanggung tuduhan pembunuh. Aku menikmati berkah yang kamu bawa. Seharusnya juga membersihkan dosamu.
Kakak Chen. Ini satu-satunya yang bisa kulakukan untukmu. Maafkan aku. Kakak Chen. Keluarga Sang. Tidak adil padamu. Kakak Chen. Maafkan kelemahanku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapimu. Sang. Kamu datang menengokku. Sang. Selesaikan ini, kalau tidak, yang terbaring di kuburan adalah kamu dan anakmu. Ayah. Kamu tidak bersalah. Kek Chen, bagaimana kabarmu Kek Chen? Cepat, kejar Sang. Pasti bahaya, cepat. Kak Chen, kenapa kamu seperti ini? Jangan lupa. Untuk apa kita datang ke sini? Kak Chen, hati-hati. Aku akan balas dendam keluarga Xia. Tapi Sang Yu Xia. Aku juga ingin. Baik Kak Chen, kamu istirahatlah. Aku akan mengejarnya. Sang. Jika semuanya berakhir, apakah kamu masih mau memberi Kak Chen kesempatan untuk menebus dosa? Tolong antarkan sesuatu untuk si Jinghi. Dia pasti suka hadiah ini. Bunga yang ditanam oleh orang setia memang luar biasa. Tumbuh sangat subur. Wartawan Sang, tunggu sebentar. Tuan Si, wartawan Zhang, ayah menggagumi bakatmu. Bolehkah wartawan Sang berkenan berkunjung ke grup Fansing? Zhang tidak berbakat, tidak pantas mendapat perhatian bos Si. Wartawan Sang. Burung yang baik memilih pohon yang baik untuk bertengger. Prinsip sederhana ini seharusnya tidak perlu saya ajarkan, bukan? Tuan Si. Tolong sampaikan pesan ini kepada bos Si, hukum langit luas. Tidak ada yang luput, Jingzhou bukan tempat di luar hukum. Oh, kartu pers, dia tidak bisa menutupi segalanya. Kebenaran, suatu hari akan terungkap. Wartawan Sang. Seberapa penting kebenaran itu? Apa yang ayah katakan adalah kebenaran. Wen Yu, memang anakku, cukup kejam. Bos Si, bagaimana cara menangani mayat ini? Bunga di halaman sudah layu, gunakan tubuhnya untuk menyiramnya. Baik. Xia Zhengqing. Tidak ada yang akan tahu kebenarannya. Karena, apa yang saya katakan adalah kebenaran. Bos Si, ini adalah barang yang disuruh tuan kedua untuk saya sampaikan padamu. Indian memberikannya padaku. Ja. Buka dan lihat.
Bos Si, Anda baik-baik saja? Tuan kedua, meninggal? Tidak mungkin, barang ini. Benar-benar disuruh tuan kedua untuk saya antar. Dia bukan King Yan. Lalu siapa dia? Xiao Chen. Bos Si, Tuan Besar sudah bangun. Ayah, King Yan, dia adalah... Aku tahu. Dia hidup, lalu apa? Keluarga Xia sudah hancur. Hanya seorang Xia Chen, apa yang bisa dia lakukan? Ayah, dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Sang Songhee, dia masih memiliki rekaman dari tahun itu. Ayah, dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Sang Songhee, dia masih memiliki rekaman dari tahun itu. Apa katamu? Tuan Chen, pengacara saya, memiliki rekaman dari tahun itu. Bisa membantu keluarga Xia membersihkan nama baik. Hari Sang Songhee meninggal. Aku mendengarnya langsung berkata. Dia menyimpan rekaman dari tahun itu. Datang, ayah. Xia Chen licik, jika kita menangkapnya sembarangan. Dia pasti sudah bersiap. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bukankah dia menyukai tunanganku? Asalkan kita menangkap Sang Yuxia. Apakah dia tidak akan datang? Wen Yu, kamu benar-benar anak yang baik. Keluarga Si, lambat laun akan menjadi milikmu. Guru kecil Xia. Apa yang kalian inginkan? Kamu adalah pengantinku. Tentu saja aku akan membawamu pulang. Asistensi. Bawa guru kecil Xia pergi. Lepaskan aku. Kakak Chen, Sang Yuxia diculik oleh orang-orang si Jinghee. Kakak Chen, tenanglah. Aku rasa mereka melakukan ini hanya untuk memancingmu keluar. Si Wen Yu. Sang Sang. Gaun pengantin yang kupilihkan, cantik kan? Pembunuh. Jangan sentuh aku. Pembunuh. Ja. Aku memang pembunuh. Seandainya aku tahu dia bisa bangkit dari kubur, tusukan itu seharusnya lebih dalam. Kamu si manis.
Kenapa? Setelah tidur dengan si manis itu, mulai membelanya ya? Jika aku memperlakukanmu seperti itu, apakah kamu juga akan mencintaiku? Lepaskan! Sang-sang. Sepanjang hidupmu, hanya akan menjadi milikku. Dan hari ini, aku akan membuatmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Kakak Chen. Xia Chen, kamu benar-benar beruntung. Bisa bangkit dari kubur. Berarti aku tidak ditakdirkan untuk mati. Artinya kamu pasti mati. Nak, ngapain bicara panjang lebar dengan orang yang sudah pasti mati? Xia Chen, berikan rekaman itu padaku, atau aku akan membuatnya menemani orang tuamu di kuburan. Hanya seorang wanita biasa. Kamu pikir aku benar-benar peduli? Ayah, Sang-Sang tidak tahu apa-apa. Aku membunuh Xia Chen. Masa lalu, biarkan semuanya terkubur dalam tanah. Aku akan mengikatnya. Dia tidak akan bicara sembarangan. Benarkah? Kamu benar-benar kejam. Kejam. Masih banyak anak haram seperti dia hanya salah satu yang paling berguna. Senjata yang paling berguna. Bagaimana? Sudah dipikirkan? Kamu mau nyawanya, atau nama baik keluarga Xia? Dia? Pantaskah dia bernegosiasi denganku? Sama saja. Bawa dia dan kuburkan. Pergi ke neraka dan temani orang tuaku. Paman tahu apa yang kamu inginkan. Tapi orang mati tidak bisa hidup lagi. Jika kamu mau, saham keluarga Xia. 90% bagaimana? Kita bisa bekerja sama. Asal kamu tidak bicara sembarangan, kamu masih bisa menjadi anakku. Tuan Si Jinghe. Saat ini, kamu ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Pergi. Xia Chen. Katakan padaku. Di mana kamu menyembunyikan Qing Yan? Seharusnya kamu tanya pada anakmu yang sudah mati. When you. Setelah aku keluar dari kuburan, aku masuk panti asuhan. Di sana aku bertemu dengan si Qing Yan yang asli. Tapi tidak lama kemudian dia meninggal. Dialah yang memberitahuku. Dia bukan hilang, tapi dibuang oleh kakak kandungnya sendiri. Pergi.
Fangsing. Si Jinghi manual gunakan kekuasaan. Menukar material menyebabkan jambatan runtuh. Kebohongan selama 10 tahun mantan bos Xia Zhengqing. Akhirnya terungkap. Ayah. Semuanya akhirnya kembali ke tempatnya. Chen, kamu datang. Apa? Kalian ternyata bekerja sama. Dia Mulet and Jingmu. Sang Yuxia mana? Chen, aku baru saja merapikannya. Aku menyuruhmu jadi mata-mata, bukan jadi penjahat. Cepat gali dia keluar. Baik. Sang-sang, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Sang-sang. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Sang sudah tidak dalam bahaya lagi, tapi Nona Sang mengalami trauma yang sangat besar. Banyak hal yang tidak bisa dia ingat. Sang-sang. Musim semi telah tiba. Mari kita mulai lagi.